Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film bernama Joker Games. Cerita ini membahas mengenai seorang warga biasa yang dilatih menjadi mata-mata jenius. Oke, kita mau langsung masuk ke pembahasannya aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah lembaga yang bernama Perkumpulan Budaya Asia Timur. Tapi sebenarnya, tempat ini adalah lembaga pelatihan mata-mata Jepang yang didirikan oleh Kolonel Yuki. Nama resmi tempat ini adalah Instansi D. Seorang letnan bernama Sakuma ditugaskan di tempat tersebut. Di lembaga ini, sejarah, nama, dan bahkan umur semua calon agen dirahasiakan. Di sini mereka diajari berbagai hal seperti bahasa, obat, farmasi, fisika, komunikasi, dan bahkan pencurian serta perampokan profesional juga diajarkan di sini. Mereka juga diuji berbagai macam kemampuan dan semua dari mereka bukan lulusan khusus, melainkan hanya warga negara biasa. Pada akhirnya, dari sekian banyak calon agen, hanya 8 orang yang bertahan. Oh ya, di sini mereka juga memakai nama palsu dan masa lalu palsu. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang tahu nama asli dan masa lalu masing-masing. Di suatu malam, Sakuma ingin mengambil air minum, dan ternyata di dalam ruangan, para agen sedang bermain kartu. Sakuma pun ikut, dan dia kalah. Permainan itu bernama Joker Game. Permainan yang mengasah siasat dan taktik untuk mengalahkan lawannya. Keesokan harinya, Instansi D diberikan perintah untuk mencari bukti tentang mata-mata yang berada di Jepang bernama Gordon. Lalu, mereka pun mulai menggeledah rumah Gordon yang sebelumnya telah digeledah oleh polisi dan tidak bisa menemukan bukti apapun. Sementara saat Instansi D menggeledah rumah Gordon, mereka langsung menemukan buktinya. Singkat cerita, seluruh agen yang bertahan di Instansi D dikirim ke seluruh dunia untuk menjadi mata-mata, dan mulai dari sini akan menceritakan misi para agen di seluruh dunia tersebut. Adegan berpindah kepada seorang anak bernama Shinmo Ryosuke yang terkapar lemas dan hilang ingatan setelah dia menolong seorang nenek tua yang dihajar oleh tentara Jerman. Ada 3 orang yang menolongnya, lalu membawanya ke rumah mereka. Setelah itu, sekelompok tentara Jerman mengepung rumah 3 orang tersebut yang ternyata mengikuti Ryosuke. Lalu mereka berencana untuk kabur dari rumah itu dan berhasil. Setelah itu, Shinmo mengunjungi sebuah gereja dan ternyata bertemu Lektor Yuki di sana. Yang ternyata Shinmo ini adalah agen dari Instansi D yang ditugaskan di negara tersebut sebagai mata-mata. Adegan berpindah lagi ke Shanghai, Cina, di mana ada seorang polisi terbunuh di tengah malam. Keesokan harinya, kedua polisi bernama Sersan Homa dan Kapten Oikawa sedang menyelidiki kasus tersebut, dan tiba-tiba terdengar ledakan bom. Polisi tersebut langsung memeriksa tempat itu, dan setelah memeriksa, mereka kembali. Di saat akan kembali, seorang polisi dipanggil kenalan lamanya, yang bernama Shiosuka Hajime. Dia memberitahukan informasi tentang pengeboman yang mengarah kepada Kapten Oikawa. Dan Sersan Homa pun menyelidikinya, dan terungkap bahwa dalang di balik pengeboman rumah Kapten Oikawa adalah dirinya sendiri. Lalu, dia pun mengakhiri hidupnya karena kejahatannya terbongkar. Setelah itu, ternyata kenalan lama Sersan Homa adalah agen dari Instansi D yang memata-matai negara Cina. Adegan berpindah ke kota London tahun 1939. Seorang agen yang menyamar menjadi fotografer ditangkap saat akan pulang ke rumahnya. Dan dia diinterogasi, lalu disuruh mengirim kode palsu ke negara Jepang. Dia pun mengirim kode tersebut. Setelah itu, dia meminta izin untuk ke toilet dan ingin kabur. Tapi sayangnya dia tidak bisa kabur karena penjaga telah mengepung tempat tersebut. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan dan sudah pasrah akan nasibnya. Lalu, saat penjaga memeriksa ruangan tersebut, si penjaga berpura-pura tidak melihatnya. Dan ternyata si penjaga juga adalah agen rahasia dari Jepang yang menyamar di London, coy.
dan kode yang dikirim agen tadi sudah dia rekayasa supaya bisa menjadi sinyal SOS. Oke, sekarang kita berpindah ke sebuah stasiun kereta, dan di sana seorang agen mata-mata dari instansi D akan bertukar informasi dengan Morozov yang punya informasi penting. Tapi saat akan bertukar informasi, ternyata Morozov terbunuh, dan si agen pun akhirnya menyelidikinya. Hanya dengan waktu yang terbatas, yaitu 1 jam, singkat cerita, si agen dapat menemukan pelaku tersebut, dan ternyata pelakunya adalah pacar dari Morozov itu sendiri, yang bekerja sama dengan si pembunuh. Ternyata dia ingin menjual informasi itu sendirian, agar bisa mendapatkan banyak uang. Karena itu adalah informasi yang sangat penting, pasti bernilai besar. Oke, ini adalah part satunya. Jadi jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya bakal buatin part 2-nya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banget yang udah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.